Desain itu seni, seni itu indah, dan hasilnya seni itu mahakarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bertemu lagi di tempat yang istimewa ini, insya Allah dengan acara gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya. Kalau kemarin kelas bawah, kelas 1, 2, dan 3, hari ini hari terakhir yaitu karya-karya dari anak kelas atas, kelas 4, 5, dan 6. Sebelum pemaparan dimulai, ada beberapa tampilan dari anak-anak kelas 5 yang akan menampilkan sebelum penampilan dimulai. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya yaitu penampilan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila yang akan ditampilkan oleh anak-anak kelas 5. Untuk waktunya dipersilahkan.
Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat penampilan anak-anak kelas 5. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yang akan disampaikan oleh Bapak Jumain SAG. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan SD Khotijah II, beliau hari ini ada tugas. Kepada yang terhormat Ketua Komite RT 0 Khotijah II, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 4 dan kelas 6. Puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kita bisa menghadiri, yaitu gelar proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Alhamdulillah dengan silaturahmi ini kita dapat menguatkan karakter siswa, di mana tuntutan dari kurikulum Merdeka. Kita akan merubah karakter anak-anak menjadi lebih baik. Kemudian saya selaku panitia, terima kasih kepada semua yang mensupport, khususnya yaitu Komite SD Khotijah 2 dan jajarannya. Sampai 2 hari ini beliaunya selalu hadir, luar biasa. Dan Bapak Ibu Guru juga membimbing anak-anak sampai membuat suatu karya yang terbaik di SD Khotijah 2. Selamat datang Yayasan JPIDP yang mewakili Pak Mus. Yang ketiga, ucapan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat untuk mensukseskan yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SD Khotijah 2. Dan sekali lagi ini adalah hari yang terakhir. Ini adalah bunda-bunda kelas 4, 5, 6 itu adalah yang luar biasa. Saya yakin yang luar biasa. Mungkin nanti istilahnya wali murid kelas 4, 5, 6 ini nanti mengajak kelasnya kelas 1, 2, 3 diajak untuk lebih meningkatkan mutu kualitas SD Khotijah 2. Saya kira untuk sambutan hari ini, mestinya sambutan kemarin Ibu, karena ini penyambutan yang datang adalah wali kelas 4, 5, 6. Selamat datang juga dan terima kasih supportnya kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Komite SD Khotijah 2, kepada beliau Ibu Hajah Indira Skarsari, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di kelas 1A dan B untuk menghadiri undangan dari sekolah, karena hari ini kita ada acara gelar karya P4. Alhamdulillah juga kita akan selalu mengucapkan salam sholawat buat junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga dan sahabatnya. Kepada yang terhormat, saya ucapkan Bapak Yayasan, Pak Mus, alhamdulillah bisa hadir lagi hari ini. Yang terhormat Bapak Mujib, Kepala Sekolah SD Khotijah 2, mungkin beliaunya masih ada di kantor, Bapak. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu wali murid SD Khotijah 2, juga buat anak-anak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, yang bisa, ini tampil ya ini hari ya, sudah ya, alhamdulillah ngisi acara. Perlu saya sampaikan, kita ini tahun ini ya ibu-ibu, karena dari pemerintah mengadakan program pelajar Pancasila. Jadi untuk tahun ini, baru tahun ini Pak ya, sekolah kita mengadakan gelar karya P4, di mana guru-guru, pelajarnya, siswa-siswinya, dan juga dukungan support dari orang tua, wali murid ini biar bisa kerjasama, gotong royong, sinerja untuk menunjukkan karya anak-anak. Jadi sekolah guru-guru juga tidak hanya mengajarkan agama, pendidikan formal, tapi juga kreativitas guru-gurunya. Inilah yang bisa diajarkan buat anak-anak didik kita. Alhamdulillah, mungkin juga bisa ibu-ibu bisa melihat stand-stand di belakang. Di situ
dari pemerintah ada beberapa tema, mungkin dari kelas 1, 2, 3 itu ada apa? Daur ulang. Kalau kelas 4 ini juga ada daur ulang, kelas 5 ini makanan. Jadi pengolahan dari bahan makanan. Jadi kelas 6 ini juga dia berkarya transportasi. Jadi bukan mungkin lagi. Insya Allah anak-anak kita mulai dari sekarang sudah diajarkan guru-guru buat berkreasi, kreatif. Jadi bisa, insya Allah bisa nanti ke depannya siapa tahu ada yang jadi pengusaha yang bisa membuat pesawat, kapal. Jadi alhamdulillah semuanya dari support dari wali murid. Terima kasih banyak sudah mendukung kegiatan sekolah. Jadi kita bisa bergotong royong. Alhamdulillah. Demikian sambutan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni penampilan yel-yel yang akan dipersembahkan dari kelas 5A, B, dan C. Kepada tim yel-yel dipersilahkan. Kamu ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelas 5? Kelas 5? Kelas 5? Aku hebat, aku kuat. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap berkarya. Tepuk fokus. Aku melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku berbicara. Aku ingin mendengarkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Biar suasananya biar suasananya lebih semangat,
Coba sekarang saya pengen cek suaranya. Semangat pagi. Coba sekarang ditambahi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Oke, itu tadi suara anak-anaknya. Boleh ibu-ibunya sekarang semangatnya. Semangat pagi ibu-ibu. Bu, jangan kalah, jangan mau kalah sama anak-anaknya, Bu. Pagi, 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 luar biasa. Semangat pagi ibu-ibu. Wow, menggelegar sekali. Oke, terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yakni pemaparan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan dari kelas 4 terlebih dahulu. Kepada tim proyek penguatan pelajar Pancasila dari kelas 4 segera mempersiapkan diri. Tes 1 2 cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid yang terhormat, kami dari perwakilan kelas 4 akan mempresentasikan cara membuat sulak dari tali rafia. Alat dan bahan yang digunakan adalah benang kasur, gunting, jarum, dan tali rafia. Cara membuatnya, potong benang kasur 107 cm. Seperti ini. Setelah itu potong tali rafia yang telah 18 cm dan diikat ke benang kasur. Seperti ini. Setelah itu disuir menggunakan jarum. Mana jarum? Nih. Lakukan seperti itu sebanyak-banyaknya. Setelah disuir, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, seperti ini. Jelas. Kemana sih ngomong? Seperti ini. Disuir seperti ini hasilnya. Disuir seperti ini hasilnya. Lakukan seperti itu sampai selesai dan hasilnya adalah seperti ini. Setelah selesai diikat ke belum.
setelah itu dipasang ke kayunya yang telah disiapkan. Diikat seperti yang dilakukan ini. Agak ke atas, agak ke atas. Diputar dari ujung. Diputar dari ujung pemegang kemoceng. Setelah dipasang, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan ini digunakan untuk membersihkan debu Yang ada di rumah kalian. yang ada di rumah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Jangan duduk terlebih dahulu. Ini perwakilan dari kelas 4. Atas nama siapa? Atas nama Syahdan Givara Faisal. Yang satunya? Atas nama Arya Setia Kinan Basuki. Prabana Putra Darsa. Fajrin Arafa Nora Bahar. Oke, perwakilan dari kelas 4 membuat kemoceng. Ini anak-anak membuat ini membutuhkan berapa lama ya? 1 minggu, seminggu. Satu Minggu. 1 minggu. Ini 1 minggu itu 1 anak. Ini ada 4 anak. 1 minggu dapat 4 kemoceng. Dijual boleh ya? Oh, boleh dong. Jadi uang 15 ini. ribuan, Bu. Boleh. Ini gelar karya yang bisa dijual. Karya itu mahal, ya. Oke. Besok Bu Debi pesen gini boleh? Boleh. Boleh. Berapa- Harganya berapa berapa ya? 1.000 aja ya. Oh, tidak Waduh, bisa ditawar, Bu. oke. Tidak bisa ditawar, Oke. Bu. Iya, terima kasih perwakilan dari anak-anak kelas 4. Kasih tepuk tangan yang meriah buat anak-anak kelas 4. Ini, silakan kembali ke tempat. Untuk pemaparan selanjutnya dari kelas 5 kepada tim karya dari anak-anak kelas 5 dipersilahkan. Masih ada satu lagi ternyata dari kelas 4. Untuk anak-anak kelas 4 silahkan maju ke depan. Reno, ayo. Wes ya, ayo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, wali murid sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Alila Amira Elita Nur Ilahi. Nama saya Gavin Alfred Windarko. Nama saya Aga Gaisan. Kami perwakilan dari kelas 4 akan membuat bunga dari plastik. Alat dan bahan yang digunakan adalah plastik
berwarna merah, kuning, hijau, boleh diganti sesuai selera ya. Plastik hijau untuk membuat tangkai bunga. Tang yang diameternya 1,5 mm. Dan juga gunting. Gunting dan tang. Pertama-tama kita memotong kresek yang besarnya 10 kali 10 cm. Ayo cepetan, potong, ketok. Iki loh. Ini. Jadinya seperti ini ya. Setelah itu kita lipat dari ujung seperti kita membuat kipas. Ayo, cepetan. Ini ya. Setelah itu kita potong tangnya. Kita potong kawatnya. Ayo ketok cepetan. Setelah itu kawatnya kita taruh di tengah seperti ini. Lalu kita putar-putar. Setelah itu kita tarik satu persatu. Ini harus sabar, kresek ini harus sabar ya. Kalau tidak sabar nanti hasilnya jadi jelek. Ayo tarik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Cepetan. Wes. Deket. Salah saya gimana coba? Wes tak deket niki kok guys iki lho. Deket. Dan hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Ini tadi membuat apa? Bunga dari plastik. Bunga dari plastik. Ini namanya apa ya? Bunga apa terusan ini ya? Bunga Mawar. Oke, bunga mawar. Kalau boleh bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Alila Amira Elita Nur Ilahi kelas 4C. Dari kelas 4C. Kalau ini Rero. namanya Rero. Nama panjangnya. Gavin Alvarero Windarko. Dari kelas 4A. 4A. Yang satunya? Agak gaisan dari kelas 4 Agak gaisan dari kelas 4C. Oke, dari kelas 4C. Ini membuat bunga dari plastik. Kasih tepuk tangan yang meriah buat anak-anak. Wow, ini bunganya bisa dipasang di meja ruang tamu, ruang guru. Ini membutuhkan waktu berapa lama ya ini membuatnya? Sehari bisa satu bunga ini? 1 jam apa 1 hari? Bisa aja 20 menit. 1 jam kalau sudah terbiasa. Oke, 1 jam kalau sudah terbiasa membuatnya ibu-ibu. Ibu-ibu bisa minta tolong buatkan anak-anaknya membuat bunga. Buat apa, Rero? Truk. Wah, buat truk. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya akan ditampilkan dari anak-anak kelas 5. Untuk anak-anak kelas 5 dimohon ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafel perwakilan dari kelas 5A akan mempresentasikan tentang olahan dari bahan dasar kedelai. Di sini kelas 5A membuat peyek, puding, tempe, dan sari kedelai. Kedelai adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Di antara jenis kacang-kacangan, protein kedelai adalah yang paling tinggi. Rumusan masalah, dari mana asal kedelai? Kedelai berasal dari Cina. Mengapa memilih kedelai untuk membuat peyek, puding, tempe, dan sari kedelai? Karena kedelai mudah ditemukan dan dengan harga yang sangat terjangkau. Bagaimana cara membuat olahan kedelai? Cara membuat olahan kedelai akan ditampilkan di slide berikutnya. Tujuan kegiatan ini untuk menerapkan kewirausahaan siswa sesuai tema yang dipilih, yaitu kewirausahaan. Pada semester pertama memilih kedelai sebagai bahan dasar pembuatan makanan untuk P5. Proses pembuatan peyek kedelai. Ini adalah cara untuk membuat peyek kedelai sesuai dengan di layar. Ini juga ada alat dan bahan untuk kedelai. Cara membuat susu kedelai sesuai dengan di layar. Alat dan bahan untuk membuat susu kedelai juga sudah ada di layar. Cara membuat tempe. Seperti ini cara membuat tempe. Alat dan bahan untuk membuat tempe yaitu cara membuat puding, yaitu seperti ada yang di layar. Alat dan bahan untuk membuat puding ada di layar. Simpulan, kedelai bukanlah jenis makanan yang murah yang selama ini kita anggap tidak menarik. Tetapi dengan pengolahan yang kreatif dan menarik, kedelai dapat kita manfaatkan untuk sebagai pembuatan peyek, puding, tempe, dan sari kedelai. Selain enak, kedelai juga mudah didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau dan mengandung banyak vitamin yang baik untuk kesehatan. Ini adalah foto waktu kami membuat peyek. Ini adalah foto waktu kami membuat susu kedelai. Ini adalah foto waktu kami membuat puding. Dan ini adalah foto waktu kami membuat tempe. Demikianlah presentasi saya tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, akan saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes tes tes. Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek P5 dari kelas 5B yang berupa berbahan dasar kacang hijau. Nah, mari kita mulai dari video kelompok 4. Nah, berikut adalah video proses pembuatan dari kelompok 1. Jadi itu adalah video proses pembuatannya. Nah, bahan-bahan dari puding kacang hijau ini adalah kacang hijau, bahan-bahan untuk puding susunya adalah susu UHT, susu kental manis, gula, tepung maizena, dan agar-agar bubuk. Nah, untuk bahan puding hijaunya adalah kacang hijau yang sudah direndam lalu dimasak hingga empuk, lalu santan, gula, dan agar-agar bubuk. Nah, prosesnya adalah yang pertama, kacang hijau dicuci bersih lalu direndam selama 1-2 jam. Lalu lalu direbus hingga empuk. Setelah empuk, kacang hijau akan diblender. Nah, setelah diblender, diberi santan lalu dimasak lagi. Nah, untuk proses pembuatan puding susunya adalah memasukkan bubuk agar-agar, sedikit air, dan susu UHT. Dan susu UHT, ya. Ya. Berikut adalah video dari kelompok 2, bukan? Bukan.
dari kelompok 3. Nah, bahan-bahannya adalah jelly, kacang hijau, gula cair, berikut bahan-bahan dari proses pembuatan es kacang hijau. Yang pertama adalah kacang hijau yang sudah direbus matang, lalu ada jelly, buah nangka, daging kelapa muda, air gula, dan susu. Nah, itu tadi proses pembuatan dari kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Udah. PDF. Produknya adalah ini. Ini adalah hasil produk dari tim 3 yang berupa es kacang hijau ceria. Semua. Nah, ini adalah hasil produk dari kelompok 1 yang berupa puding kacang hijau. Dan ini adalah hasil produk dari kelompok 2. Dari kelompok 2 yang berupa spring roll kacang hijau. Dan ini adalah hasil produk dari kelompok 4 yang berupa Thailand Fantasy Fruit atau kue tok. Sudah. Salam dulu biar nggak salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mulia. Oke, itu tadi pembuatan dari kedelai. Selanjutnya silakan kacang hijau. Ya, mohon maaf, dari kacang hijau. Selanjutnya dari kelas 5C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat sih salamnya? Aku ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Komite dan yang terhormat Bapak Ibu yang hadir di sini serta sahabat-sahabat yang saya cintai di sini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Jasmine Zakia Erianti, bisa dipanggil Kia, dari kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan produk olahan kami, yaitu produk dari buah naga. Berikut adalah nama anggota kelompok. Dan sekarang cara pembuatan produk olahan kami akan kami tunjukkan. Siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Ambil daging buah naga, lalu dijus dengan blender. Campurkan serbuk agar-agar, madu, gula pasir, dan susu. Masak dengan api kecil sampai mendidih. Masukkan dalam cetakan puding, lalu masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam. Jadi deh puding buah naga. Tereng! Sebelum semua itu saya lakukan, saya dan teman-teman saya membuat sebuah acara
sendiri, yaitu SWOT. SWOT adalah berarti S kekuatan, W kelemahan, O kesempatan, dan T adalah ancaman. Kami sudah merencanakan SWOT tersebut dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat yang saya cintai. Ini adalah proses pembuatannya. Selama 1 semester, proyek P4 kami yaitu melakukan kegiatan desain produk, kegiatan analisis SWOT, dan eksekusi pembuatan produk. Cara membuat klepon buah naga. Cara membuatnya adalah campur kelapa parut dan garam, aduk sampai merata, lalu kukus selama 10 menit. Iris tipis-tipis gula merah, masukkan ke dalam wadah, tepung ketan, tepung tapioka, dan sedikit garam, aduk sampai merata, lalu tuangkan sari buah naga dan air hangat pelan-pelan. Uleni adonan tersebut sampai kalis dan bisa dibentuk. Bulatkan adonan dan berisi isian gula merah. Rebus air sampai mendidih dan masukkan adonan tersebut sampai mengembang di atas air mendidih, lalu tiriskan dan taburi dengan kelapa parut. Klepon siap untuk dihidangkan. Ini adalah cara membuat desain produk. Itu adalah lampiran foto pembuatan klepon. Yeay. Proses pembuatan dessert box buah naga Oreo dari bahan dasar buah naga. Cara membuat dessert box buah naga Oreo. Langkah pertama, campur Oreo dengan margarin cair, aduk rata, lalu tata di wadah sampai dipadatkan. Simpan di dalam lemari es selama 15 menit. Langkah kedua, buat jus buah naga, kemudian tuang di atas lapisan Oreo. Langkah ketiga, masak bahan lapisan putih sampai meletup-letup. Matikan kompor, tunggu dingin. Lalu aplikasikan di atas lapisan buah naga. Simpan di dalam lemari es dan siap disajikan. Ini adalah cara pembuatan dengan bentuk foto. Tereng. Ini adalah tada. Ini adalah pancake ya. Ini adalah pancake. Ini adalah dessert box buah naga. Ya, ini pancake. Alat dan bahan pembuatan dessert box. Mohon maaf, saya salah. Ini adalah alat bahan pembuatan pancake. Alatnya adalah teflon, 2 wadah sendok makan. Bahannya adalah buah naga, 200 gram tepung terigu, 2 sendok makan mentega atau dicairkan, 300 ml susu, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan baking powder, sejumput garam, 1 butir telur, dan madu. Ini adalah
proses pembuatan pancake dalam bentuk foto. Dan ini adalah pancake buah naga. Di sini saya akan mengajari Ibu dan Bapak untuk membuat desain produk dengan cara digital. Di sini saya menggunakan aplikasi Ibispen. Di aplikasi Ibispen ini kita mendownloadnya di Play Store dan kita downloadnya tanpa bayar. Nah, kalau kita mau membuat sesuatu di sini, kita tidak perlu menggunakan WiFi. Jadi di sini kita bisa langsung membuat produknya. Jadi di sini saya akan buka dari ini. Saya buka di situ untuk membuat sebuah lingkaran. Di sini lingkaran yang saya gunakan adalah gambar kedua dari benda ini. Nah, di sini saya akan melebarkan. Di sini Bapak Ibu boleh ukur lebar besarnya sesuai kemauan masing-masing. Di sini saya menggunakan warna hitam untuk outline bulatnya. Nah, di sini saya sudah membuat lingkaran. Saya akan membuat lingkaran di luar lagi untuk outline dari lingkaran tersebut. Di sini saya akan membuat produk. Contoh produknya adalah es krim. Di sini saya akan membuat segitiga terbalik dan saya akan membuat 3 sebuah lingkaran terpotong. Nah, di sini kita bisa menamakan produk tersebut di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Di sini sebelum itu saya akan mewarnai dari desain produk ini. Kita bisa mewarnai desain produk ini dengan bucket. Bucket itu ada di sekitar bawah sini. Nah, kalau kita mau bucket, kita pastikan tidak ada garis yang terpotong seperti ini. Jadi kita pastikan semua garis sudah tertutup agar warnanya tidak keluar. Di sini semua sudah saya tutup garisnya. Dan sekarang saya akan mulai mewarnai. Es krim yang biasanya cocok untuk warnanya adalah soft. Jadi kita mewarnai es krim tersebut dengan warna soft. Di sini saya berikan ini warna biru muda dan di sini saya berikan warna pink muda dan atasnya saya berikan warna krem muda. Lalu di bawahnya atau bagian crunchnya biasanya dipanggil begitu, aku memberikan warnanya seperti warna kulit. Nah, begini. Kalau mau dibuat shadow itu juga bisa shadow atau highlight-nya.
Cuman saya akan membuat background warnanya agar terlihat lebih bagus. Saya akan membuat background warnanya berwarna merah seperti baju saya. Nah, jadi begitu deh. Lalu kita buat warna dari sini semua untuk membuat shadownya. Kita tentukan di mana bayangan, di mana cahaya yang akan muncul. Mungkin cahaya tersebut akan muncul dari sini. Jadi kita buat shadownya di sekitar sini. Dan highlightnya di sini. Highlight adalah tempat yang terkena cahaya dan shadow adalah tempat yang berlawanan dari cahaya. Nah, di sini saya akan menggunakan warna pink agak ketuaan untuk membuat shadownya. Di sini saya sudah membuat shadownya untuk es krimnya. Jika Bapak Ibu menggambar di EBS Paint ada kesalahan besar, contohnya seperti ini, kita tidak perlu merepot untuk menghapus dengan eraser. Kita bisa menghapusnya dengan tempelan 2 jari kita, maka benda itu akan hilang. Jadi di sini saya sudah membuatkan shadownya untuk kebagusan di sekitar sini. Oke, terima kasih. Ini tadi membuat desain ya. Ketika kita sudah mempunyai produknya, ini bisa diaplikasikan untuk membuat desainnya. Nah, ini tadi membuat apa dari kelas 5C? Apa? Membuat apa saja ini tadi 5C? Oh, di kelas 5C kita membuat ada 4 barang. Apa saja yang pertama? Yang pertama adalah puding buah naga. Oke, dan terus? yang kedua dessert box buah naga. Oke. Yang ketiga adalah pancake buah naga. Dan Oke. yang keempat adalah kelepon buah naga. Oke, terima kasih. Tadi dari kelas 5A membuat dari bahan dari kedelai, dari kelas 5B dari kacang hijau, dan kelas 5C membuat dari bahan buah naga. Oke, terima kasih untuk anak-anak kelas 5. Oke, terima kasih untuk anak-anak kelas 5 yang sudah memaparkan hasil karyanya. Oke, selanjutnya bisa dipersiapkan untuk anak-anak kelas 6 untuk mempresentasikan hasil karya yang dibuat. Assalamualaikum. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan Al-Kaitar dan rekan saya yang bernama Darel Fatih Alvaro. biasa dipanggil Darel. Kami perwakilan dari kelas 6 akan mempresentasikan hasil karya proyek P4 kami berupa kapal dari bahan bekas. Karya kami terinspirasi karena kapal laut dapat memudahkan masyarakat untuk
pindah tempat atau memindahkan barang antar pulau. Penemu kapal laut sendiri ditemukan oleh seorang insinyur yang bernama Robert Fulton pada tahun 1803. Untuk alat, bahan, dan pembuatannya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Darel. Untuk Darel, dipersilahkan. Alat yang akan digunakan untuk membuat kapal sendiri adalah 1. Gunting, 2. Lem tembak, dan 3. Solder serta timah. Bahan yang akan digunakan adalah botol bekas, stik es krim, dinamo, baterai, dan kabel. Cara kerja untuk membuat kapal adalah step 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Rekatkan 3 botol bekas. 3. Sambungkan kabel ke saklar dan ke baterai dan ke dinamo sebagai perangkat mesin. 4. Pada ujung dinamo diberi 1 stik es krim sebagai baling-baling. Step 5. Hias kapal dengan menggunakan stik es krim. Ke-6. Mari uji kapal di air. Ya, seperti ini. Ya, kapal bisa jalan, maka sudah jadi kapal. Kendala yang kami alami selama membuat kapal adalah 1. Stik es krim mudah lepas karena terkena air. 2. Air memancar dari baling-baling. Silakan. Ayo, silakan. Ayo. Terima kasih. Mari berkarya membangun negeri Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami perwakilan dari kelas 6. Saya Khairunisa Tafia, bisa dipanggil Tafia, dan ini rekan teman saya Ambarwati Nurrohma, bisa dipanggil Ambar. Di sini kami ingin mempresentasikan produk proyek P4 buatan kami, yaitu berupa Negeri Kincir Angin Belanda. Kami membuat karya dengan mengelola barang bekas untuk memanfaatkan teknologi sederhana. Inspirasi kami memilih Negeri Kincir Angin Belanda karena Belanda memiliki lebih dari 1.200 kincir angin yang ada. Maka itu Belanda dikenal sebagai negara kincir angin. Kincir angin sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 500 hingga 900 Masehi oleh penduduk Persia, yaitu Paula Kors dari Denmark. Kegiatan P4 ini memakan waktu dari bulan Agustus hingga bulan November tahun 2022. Tempat kegiatan ini kami jalani di SDK 2 Surabaya. Oke, sekarang kita masuk ke alat dan bahan yang kita gunakan selama membuat ya. Dan akan dijelaskan oleh rekan teman saya, Ambar. Silakan Ambar. Alat dan bahan yang kami gunakan antara lain adalah seperti alat. Ada lem tembak, saklar, kabel, solders, dan dinamo. Jikalau bahan, ada stik es krim, hiasan, cat air, kertas karton berwarna hijau, kabel, baterai 9 volt, kardus, dan timah. Oke, sekarang kita masuk ke cara pembuatannya ya. Cara membuatnya antara lain adalah step pertama kami memotong bagian bawah kardus. Lalu step kedua kami menempelkan kertas karton hijau di atas kardus untuk alas. Lalu step ketiga kami membuat rumah
dari stick es krim. Tidak jauh dari itu, step keempat serta step kelima, kami membuat alas serta tiang kincir angin menggunakan stick es krim. Lalu step keenam, kami mengecat rumah dan kincir angin menggunakan cat air. Lalu step ketujuh, kami membuat baling-baling kincir angin menggunakan stick es krim. Lalu step ke-8, kami melilitkan kabel ke dinamo, saklar, serta baterai. Dan step ke-9, kami menimah kabel supaya tidak mudah lepas. Step ke-10, kami menempelkan dinamo di atas tiang. Lalu yang step terakhir, kami memberikan sedikit hiasan supaya lebih bagus dan unik. Oke, itu saja langkah-langkah pembuatannya. Dan di sini kita masuk ke kendala yang kami hadapi selama membuat, seperti masalah yang seperti baterai yang tidak menyala sehingga mengakibatkan mesin yang lainnya tidak berfungsi dengan baik. Tetapi ada solusinya, seperti kami mengganti baterai pertama dengan baterai kedua dan akhirnya mesin yang lain ikut berfungsi dengan baik dan layak. Oke, berikut di sini ada foto gambar produk proyek P4 kami. Nah, ini adalah hasil karya P5 Negeri Kincir Angin Belanda kami. Oke. Sini. Nah, di sini kita mau mencoba menyalakan ya. Silakan Amber. Kebetulan ini jika tidak bisa, kami mungkin memiliki contoh yang hampir seperti kincir angin ini, seperti ini. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya akhiri, saya punya hadiah buat kalian semua. Tundi yo, kok gak ono iki. Hai, iki wis ketemu. Dereng. Saya punya pantun untuk kalian. Sambal tomat, sambal terasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih perwakilan dari kelas 6B. Selanjutnya ada perwakilan lagi dari kelas 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari perwakilan kelas 6. Kami akan mempresentasikan cara pembuatan mobil-mobilan dari stick es krim. Sebelum itu kita akan perkenalkan diri kami. Nama saya Syareza Palevi, biasa dipanggil Reza. Dan teman saya Satrio Abdigono, biasanya dipanggil Vio. Jadi latar belakang kami membuat mobil-mobilan ini adalah karena kami ditugaskan untuk membuat mobil-mobilan dari barang bekas. Agar suatu saat nanti kami dapat membuat mobil yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat dunia. Mobil pertama kali ditemukan oleh Carl Benz pada tahun 1878 di negeri Jerman. Alat dan bahannya akan dijelaskan teman saya. Alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan mobil-mobilan dari stick es krim ini adalah alatnya pertama adalah solder dan kedua gunting. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan mobil mainan ini adalah pertama stick es krim, 2 tusuk sate, 3 tutup botol, 4 sedotan, 5 baterai, 6 rumah baterai, 7 saklar, 8 dinamo dan roda gigi, 9 lem G, dan 10 stabilo. Cara-cara membuatnya adalah pertama, siapkan bahan-bahannya dulu. Kedua, kita gunting stick es krim agar menjadi bentuk mobil. Ketiga, tambahkan lem G agar sticknya lebih rekat. Keempat, siapkan sedotan dan tusuk sate. Tusuk sate dan sedotan ini adalah sebagai pengait mobil.
Lalu kita tempelkan roda gigi di tengah-tengah tusuk sate. 5. Kita tempelkan pengait sate ini, pengait roda gigi. Pengait ban ini di bawah bodi mobil, di sisi depan dan sisi belakang. Lalu kita siapkan tutup botol. 7. Kita lubangi tengah-tengah tutup botol dengan solder. 8. Kaitkan roda pada lidi pengait. 9. Siapkan rumah baterai dinamo dan saklar. 10. Rangkai bahan tersebut di atas menjadi satu rangkaian motor penggerak. 11. Kaitkan roda gigi pada dinamo ke roda gigi pada lidi pengait roda. 12. Pasang baterai pada rumah baterai. 13. Mobil dari Stick Es Krim sudah jadi. Tekan saklar ke posisi on. 14. Listrik dari baterai mengalir ke dinamo. Dinamo berputar menggerakkan roda gigi dan roda mobil. 5. Yang terakhir, mobil Stick Es Krim sudah jadi dan bisa berjalan. Agar lebih indah, kalian bisa mewarnai dengan stabilo atau cat akrilik. Oke, ini adalah produk P4 kami. Sebelum itu, ayo kita tes dulu. Lalu, kita juga menghadapi beberapa kendala, seperti pemasangan kabel yang kurang tepat pada dinamo, yang membuat mobilnya tidak bisa bergerak. Namun, ada solusinya. Kita hanya butuh mencari titik yang tepat pada dinamo. Jadinya, dinamonya bisa bergerak dan mobilnya bisa berjalan. Sekian presentasi dari kami. Pesan saya, don't be afraid to fail, be afraid not to try. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Nah, itu tadi karya-karya anak kelas 6 sangat bagus sekali ya. Bukan kelas 6 saja, tetapi semua jenjang bagus-bagus. Oke. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi pemaparan karya dari anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Acara selanjutnya ya ini penampilan dari siswa-siswi SD Hadijah 2 yang akan ditampilkan oleh perwakilan dari kelas 4, yaitu menampilkan fashion show. Kasih tepuk tangan yang meriah.
Nací con viento, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento. Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado. Nací con viento, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento. Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah. Itu tadi fashion show dari anak-anak kelas 4. Oke, terima kasih. Penampilan selanjutnya yaitu tarian dari anak-anak kelas 6. Wassalaman. I was born a fool, broken all the rules. Ooh. Saying all no, denying all of the truth. Ooh. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Telling myself so good and heartless, but one thing you should know. Pushing through the countless pain, and all I know that this love's a blessing, 'cause everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Tell myself so good and heartless, but one thing you should know.
terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi adalah penampilan terakhir dari anak-anak kelas 6. Oke, jangan beranjak dulu. Setelah ini ada pengumuman hadiah dari Ibu Komite SD Hadijah 2. Kepada beliau, Ibu Komite, dipersilakan. Halo, assalamualaikum semuanya. Untuk buat semangat setiap kegiatan sekolah, kita komite berinisiatif punya memberikan hadiah buat anak-anak supaya tambah semangat. Saya bisa minta tolong anggota komite saya yang lain bisa maju ke depan. Siapa ya kira-kira? Ini saya hanya menilai dari menilai dari hasil karya anak-anak. Ini murni dari komite ya. Kami tidak meminta yayasan juga sekolah. Yang penting anak-anak sama mama-mamanya seneng. Iya. Saya menilai dari konsepnya apa, terus nanti saya kemarin sudah jalan sama yayasan, Pak Mujib juga sudah menanyakan anak-anaknya yang bisa menjelaskan itu hebat-hebat banget ya. Alhamdulillah. Oh iya. Mungkin mama-mama sekalian belum ada yang tahu komitenya yang mana sih. Nah, ini saya sebagai ketuanya, Ibu Indria, dan ini anggota saya. Kami sebenarnya bertujuh. Kami bertujuh mulai dari tahun 2019. Terus masih ada Mama Aila mana ya? Oh, ada ngaji. Kami bertujuh dan untuk tahun ini mungkin ada anggota saya yang mengundurkan diri. Jadi kami hanya berenam dan 2 yang lagi berhalangan hadir. Ini bisa mau mengenal ya mama ini. Ayo Bu Rahayu, mungkin enggak apa-apa. Ayo kali ini ya Bu ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas partisipasi juga kedatangan wali murid. Ya, baru kali ini karena ini program baru dari Menteri Pendidikan juga ya, kurikulum Merdeka. Perkenalkan, nama saya Ibu Rahayu, saya pengurus komite bagian bendahara. Perkenalkan, nama saya Rosa Nuriasari, pengurus komite bagian humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mamanya Rafasya, kelas 5B, Yeti Retno Anggraini, si pendidikan. Dan wakil saya sama apa ya? Belum, oh ya, nggak hadir ya. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, ini saya menilai dari konsepnya tiap stand itu apa. Jadi mungkin beda-beda ya. Ada yang makanan, ada yang alat transportasi, ada yang daur ulang. Terus kecakapan anak-anak untuk memprestasikan makalahnya, konsepnya apa. Jadi itu semuanya kita nilai. Mungkin ada sedikit lebih dan kurangnya. Jadi ya dimaklumin karena
baru kali ini kan. Mungkin mudah-mudahan untuk adik-adik kelas yang selanjutnya tahun depan lebih bagus lagi dari sekarang. Terus caranya memprestasikan hasil karya. Jadi hasil karyanya tadi yang di sini bagaimana anak-anak bisa membawakan setiap kelas, kayaknya antusiasnya besar banget ya. Dari mana dulu ini yang untuk harapan berarti ini kan ada 6 kelas yang mewakili ya. Jadi saya tuh kalau nyiapin juara 1, 2, 3 kasihan yang kelas lain. Makanya saya nyiapin 6 piala. Juara 1, juara 2, juara 3, terus harapan 1, 2, 3. Walaupun gak seberapa, yang penting anak-anak senang, gurunya juga senang, tidak lelah untuk menyiapkan seperti ini. Jadi harapan 1, harapan 3 dulu. Kelas berapa ya? Kelas berapa ya harapan 3? Perwakilan dari, aku ini kalau mau merem-merem kayaknya. Gak tega. Udah saya kasih harapan 3 kelas 2. Yang maju gurunya sama yang itu ya, yang jaga stand ya. Ayo yang jaga stand. Enggak hadir. Yang kemarin. Enggak apa-apa yang ini. Perwakilan aja, enggak apa-apa. Bu guru. Oh, Ustazah Intan, ya. Monggo Ustazah Intan. Terus harapan kedua. Dreng, siapa ya? Kelas 3. Bener ini merem-merem saya nih, aduh, gak tega. Ini kami nyiapin piala dan sedikit buat tanda lelah. Harapan 1. Harapan 1. Kemarin tuh yang saya tanya anaknya lucu banget. Pinter kelas 1 ini, baru kelas 1. Belum dia kelas 2, kelas 3. Aduh, tambah mateng dia caranya berbicara itu. Bagus banget. Harapan 1 saya kasih kelas 1. Nah, yang juara 1, 2, 3 ini yang belum dapat ya. Ayo siapa? Oh ya, kita kasihkan piala dulu untuk Bapak Ketua Panitianya, monggo. Untuk menyerahkan pialanya, hadiahnya buat yang juara harapan 1, 2, 3. Yang kelas 1 ini Ustazah kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Yang siapa? Ini kelas 1. Oh ya ini aja mewakili. Enggak apa-apa sini Bunda. Ustazah. Silakan Bapak Ketua Panitianya. Harapan 1. Yang kelas 1 ya. Oh, kelas 1-nya minta tampil semua di panggung. Harapan 1. Kebalik. Di foto. Foto enggak? Oh iya.
Ini pakai ini aja. Ustazah pakai ini aja. Sama wali kelasnya, mana wali kelasnya? Saya ya. Terima kasih. Selamat ya. Sekarang harapan 2. Harapan 2 kelas 3 Ustadz. 2 ya. Nanti aja. Enggak apa-apa. Mau foto sama gurunya? Amit Ustazah. Ayo foto sama, ayo panitianya. Terima kasih, selamat ya untuk kelas 3. Harapan 3, kelas 2. Ya, kelas 2. Halo kok Pak Ketuanya jangan pergi dulu, masih ada tugasnya 1. Mungkin ada wali murid. Ya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak hebat. Nah sekarang juara 1, 2, 3, belum ya? Kira-kira kelas berapa ya? Kelas berapa ya? Semau-mau ibu lah. Sekarang kita umumkan juara 3. Siapa ya? Aduh, saya merem-merem lagi deh. Udah, saya merem aja. Juara 3. Kelas 4. Mana kelas 4 ini? Kelas 4, ayo juara 3, kelas 4. Juara sekarang juara 2. Kelas berapa ya? Sebentar. Ibu komite punya anak di kelas 6. Tapi sesuai penilaiannya. Jadi nanti dibilang, wah kok balik lagi sama anaknya gitu ya. Tapi semua itu enggak. Semua itu penilaiannya memang betul-betul dilihat presentasinya anak-anak. Kita tidak memilih-milih. Juara 2. Kelas tadi itu ada yang mau nyogok ibu. Satu nampan sih. Enggak, ibu enggak terima. Juara 2 kelas 6. Sebentar. Nakalan. Anggota saya ini kelas 5 semua.
kelas 5 semua. Kalah saya. Selamat. Mana perwakilan kelas? Ini kelas 5, 6. Iya saya juara 1 kelas 5. Juara 1 kelas 5. Disuruh sama Ustadzah Lydia tadi. Ayo perwakilan dari wali kelas, monggo kelas 6, 4 dan 5. Ya. Oh ya. Oh ya, yang menyerahkan hadiahnya untuk juara 3 saya minta perwakilan dari wali murid. Monggo. Monggo Ma. Menyerahkan piala kelas 3. Juara 3 ya. Enggak apa-apa perwakilan. Juara 3. Juara 3. Yang juara 3 mana ini? Ma, tolong diserahkan. Foto ya. Ayo Ma, foto Ma. Ayo komite. Masa saya terus ya? Ayo. Terima kasih, Ma. Untuk juara 2, kelas 6, yang menyerahkan hadiahnya dari Ustadzah, monggo. Bu Erna. Bu Erna, monggo. Ayo Bu Erna. Ayo, enggak apa-apa sayang, maju aja kelas 6. Ayo. Ayo sama komite. Selamat kelas 6. Ya, sami-sami. Sudah selesai ya acaranya? Hah? Oh belum? Oh masih ada toh. Yang juara 1 ini. Memang sih totalitas dari persiapannya semua. Ya. Panggungnya roboh nanti. Tahun ini kayaknya kelas 5 deh semua ya, mulai basar kemarin ya, kelas 5. Ini mama-mamanya di sini semua.
Ayo kelas 5 sudah. Sini. Sebentar. Lah enggak mau pialanya sudah tak bawa pulang lagi. Ayo. Untuk yang juara 1 saya sendiri yang menyerahkan. Ya, spesialnya. Nanti spesial yang banyak ya. Buat saya semua kan yang di meja itu ya. Demikianlah acara gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was born a fool, broken all the rules. Ooh. See. Sekolah Pesantren Surabaya, SD Hadijah 2, Amalia, Salafia, Nur Akhlakul Karimah, membina insan yang sejati. SD Hadijah 2, kami pelajar Pancasila, generasi Rabbani.
Pesantren Surabaya, SDH di